Bang Adam, lu masih inget nggak? Sekitar 3 bulan yang lalu kira-kira kita punya satu asumsi di dalam penelitian, sebuah subjek yang mana sebetulnya ini sih akan sangat menarik nih, yaitu tentang kenyataan mengenai minyak bumi dalam perspektifnya El Warrior nih Bang. Nah, sekarang kita akan bahas nih tentang itu secara gamblang nih, dari berbagai macam pendekatan. Pertama, kita mulai dulu nih tentang memang pendekatan ya saintifik lah. Saintifik yang memang per hari ini tuh dipahami oleh seluruh masyarakat lah mengenai minyak bumi ini. Kemudian kita akan meninjaunya di dalam sebuah filsafat religi lah, terkaitan tentang apa sih komoditas minyak bumi ini, bagaimana gitu, dan memiliki peran apa di dalam sebuah peradaban. Karena ketika kita bicara tentang religi kan nggak pasti terikat sama peradaban gitu. Terus yang terakhir, kita akan melakukan pendekatan yang sebetulnya ini jarang banget kan dilakukan, yaitu penelitian secara supranatural mengenai minyak bumi ini. Nah, gue mau mulai dulu nih dari Bang Arga nih, karena Bang Arga kan latar belakangnya kan ya fisika, terus kemudian ya mengertilah tentang unsur-unsur kira-kira. Nah, Bang Arga nih coba gimana nih jelaskan tentang apa sih minyak bumi, Bang Arga? Oke, jadi awalnya minyak bumi itu yang kita tahu seperti sekarang ini adalah yang diajarkan dari sekolah-sekolah dari kita SD, SMP, bahkan yang SMA tuh dia tuh di-repeat informasinya, ditanamkan ulang gitu ya. Pertama kali ini ditanamkan tuh berarti sekitar kita kelas 4 SD kalau nggak salah. Di ilmu pengetahuan alam sudah pasti ada itu di kurikulum kita semua, pasti ada. Yang mana itu menyatakan bahwa oil atau minyak bumi ini berasal dari biogenis namanya. Nah, hal ini tuh sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan argumentasinya, karena pada awalnya di abad ke-18 pertama kali dimunculkan teori ini gitu, yang hanya bukan teori, bahkan belum sampai ke teori, masih hipotesa dan tidak pernah terbukti secara empiris sama sekali. Jadi ini hanya sebuah imajinasi yang bentuknya imajiner sekali gitu ya. Jadi nggak dapat dibuktikan secara faktual kalau minyak bumi ini berasal dari makhluk hidup gitu. Jadi ada orang bernama Mikhail Lomonosov. Dia tuh adalah cendekiawan besar Rusia. Yang waktu itu tuh dia menyatakan kalau minyak bumi berasal dari mayat-mayat yang terendap di kedalaman lapisan bumi yang mendekati inti bumi sehingga memanas. Jadi butuh pengendapan yang begitu lama, jutaan tahun. Coba kita lihat dari argumentasinya. Dengan kata lain kan kalau kayak gitu akan memunculkan benda ini bervalue sangat tinggi gitu, karena rare item berpengaruh sama supply and demand gitu ya. Hal ini tuh yang gue rasa ternyata adalah hal yang ditanamkan aja, gitu aja. Yang mana keinginannya mungkin akan dibahas lebih jauh lagi ya. Tapi kalau gue lihat dari secara saintifik, ini nggak ada bukti valid kalau dia adalah zat yang dihasilkan dari makhluk hidup. Seperti adanya, misalnya ada reptilian ya, kita anggap aja T-Rex gitu ya, atau nggak Brontosaurus itu adalah
penggabungan antara T-Rex dan mamalia, mungkin bentuknya karena dia bersisik, mungkin we don't know. Intinya ada hal-hal yang tidak relevan dan tidak dapat dibuktikan secara empiris gitu. Itu problem utamanya. Jadi pada abad ke-19 ada orang namanya Alexander von Humboldt. Dia tuh pernah menyatakan alternatif teori yang membantah teorinya Lomonosov ini. Yang mana teori alternatifnya ini adalah minyak bumi adalah zat primordial atau zat purba yang udah ada jauh bahkan sebelum adanya manusia. Jauh sebelum adanya manusia. Oke. Yang mana Jauh sebelum adanya manusia. Maksudnya Adam gitu. Ya. Terus Oke. Jadi kalau di lapisan kita tuh saya nggak mau menyebutkan namanya. Intinya lapisan bumi itu ada lapisan bumi. Di bawah bumi itu, kalau orang-orang yang mempelajari geofisika pasti geometeorologi pasti memahami, di bawah lapisan bumi itu ada lapisan air. Nah di bawah lapisan air ini ada lapisan tanah lagi, tipis tapi. Nah di bawahnya lagi baru ada minyak bumi. Rata-rata besarnya di sana. Sekarang makhluk apa yang ada di sana yang hidup itu? Jadi ini bahkan kalau kita runut secara penempatan position dari si oil ini aja udah tidak make sense gitu loh. Gitu ya, karena satu oil dan air itu nggak akan pernah bisa bersatu. Kenapa dia bisa merembas sampai sebawah itu? Nggak bisa terurai gitu cara berpikirnya. Jadi nggak make sense. Satu itu. Dan juga yang selanjutnya lagi, ahli kimia tentang yang meneliti suhu atau termodinamika dari Perancis, namanya Louis Joseph Gay-Lussac. Dia tuh juga menyatakan hal yang sama, karena secara senyawa kimia tidak mungkin hidrokarbon ya atau senyawa yang dipakai untuk menjadikan bahan bakar seperti bensin dan lain-lain itu dapat dihasilkan dari hidrokarbon seperti ini. Konsepnya tidak mungkin, karena hidrokarbon itu sendiri hanya bisa dihasilkan dari senyawa yang dihasilkan dari pengendapan plankton dan tumbuhan-tumbuhan alga laut gitu loh. Tok hanya mereka. Jadi nggak seperti itu. Kayaknya seperti ada konsep yang dikelirukan. Jadi ini ada alternatif yang dapat dibuktikan secara saintifik gitu. Cuman pemahaman dan pengetahuan ini tuh tidak pernah terbahas oleh publik. Bahkan kalau mau mencari buku dan itunya, kita harus mencari buku fisiknya sendiri gitu. Ada, tapi nggak bisa ditemukan di Google karena ini bukan teori hipotesa yang dipakai secara universal atau global gitu. Oke, ini berarti pendapatnya Mas Arga ini tentang bahwa minyak bumi ini berasal dari fosil tuh gimana nih penghargaan? Dari fosil tentu tidak, saya akan bilang tidak mungkin, mustahil bahkan sampai ke tahap mustahil. Karena kan aku waktu SD tuh lihat nih ya, pas buka buku tuh ada kayak dinosaurus meleleh. Brontosaurus itu. Iya, dinosaurus meleleh, terus kemudian ada kayak gentong oil gitu kan. Ini kan namanya buku SD apa SMP ya? SD kira-kira. SD kan. Terus kemudian dipakai jadi industri gitu kan energinya, terus kemudian jadi peradaban yang sekarang nih. Nah, itu jadi pendekatannya gimana sih sebetulnya? Kok bisa orang mengeluarkan sebuah teori atau hipotesa bahwa minyak bumi itu asalnya dari itu gitu? Jadi gini, pada awalnya tuh bahkan hipotesa itu tidak pernah dipertanyakan awalnya dari mana, hanya diterima begitu saja. Kebayangkan? Ada permasalahan di sini di mana tidak adanya pembuktian terkait hipotesa tersebut, namun sengaja diterapkan kepada masyarakat secara global gitu loh. Jadi kayak menerapkan mimpi di siang bolong kepada masyarakat awam. Permasalahannya adalah masyarakat awam ini terus menerima hal-hal itu tanpa meneliti ulang. Sekalinya ada yang meneliti ulang, orang-orang yang tadi saya sebutkan, ada dua tadi, Alexander von Humboldt dan juga namanya Gay-Lussac tadi, mereka berdua pun tidak sama sekali diperhitungkan teorinya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari aspek lainnya ya, yang mana sih yang lebih menguntungkan? Kalau misalnya ini ternyata barang yang tidak terbatas di bawah, berarti kan supaya itu terbatas, demand-nya juga akan selalu tinggi gitu. Jadi akan ada harganya nggak barang ini? Kan kosong gitu ya. Nah, kalau dari sana kita lihatnya itu juga. Terus secara saintifik juga nggak bisa dibuktikan ini tuh dari apa sebenarnya, karena tidak terdefinisi gitu loh. Oke. Berarti di sini itu pendekatan saintifiknya ya. Berarti
untuk minyak bumi ini sendiri, katakanlah ya tanda kutip tadi, apa teori yang dikemukakan itu berupa sebetulnya ya konspirasi konsepnya mungkin ya, untuk sebagian orang. Jadi karena apa? Ya ini kan tidak bisa dieksperimentalkan gitu kan. Apalagi disampaikan atau dikatakan bahwa ini terbentuk jutaan tahun. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang nggak akan bisa dibuktikan ya. Maksudnya terbentuk prosesnya jutaan tahun. Nah, dari sini itu tadi pendekatan saintifiknya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pendekatan yang lain, yaitu istilahnya ya ini sebetulnya suatu bentuk keilmuan yang ya orang-orang skeptis, misalnya supranatural. Tapi kan untuk masuk ke arah sana mungkin orang butuh pendekatan spiritual dulu nih, kayak ada nggak nih kayak misalkan di kitab suci atau pemahaman orang-orang yang sebagai seorang yang inilah punya pengetahuan gitu, membahas tentang unsur ini nih, unsur minyak bumi atau yang kita kenal dengan hidrokarbon ini. Nah, sejauh ini kalau gue pribadi melakukan pendekatan ini, ada satu pernyataan dari seorang tokoh yaitu Nabi gitu kan, yang menyatakan, tapi ini konsepnya adalah lebih ke fungsi dari minyak bumi ini nih, ya kan. Yaitu ada satu pernyataan bahwa Nabi ini menyampaikan nanti di Sungai Yufrat katanya gitu akan keluar segunung emas gitu kan. Ini pendekatannya kita mau tahu aja ya kemana ya. Jadi Nabi ini menyatakan Sungai Yufrat itu akan mengeluarkan segunung emas. Nah kan kita umatnya kan nungguin ya, maksudnya mana nih fenomena-fenomenanya, kok nggak keluar, nggak ada gunung emas itu kan. Sampai akhirnya gitu kan, salah seorang eskatolog lah gitu menyimpulkan bahwa emang nih kerjaannya orang-orang umat nih pada males mikir gitu kan. Jadi dibilangnya segunung emas, mereka beneran nunggu nih gunung-gunung emas. Padahal kalau kita cek gitu kan, terjadi pertambangan di sana gitu kan, di Sungai Yufrat, yang mana di Sungai Yufrat itu mengeluarkan lautan minyak gitu kan, lautan minyak bumi. Dan di sini kok kaget kita dimunculkan terminologi tentang minyak bumi itu sebagai black gold gitu, emas hitam gitu kan. Nah dari sini kan berarti kita berhaklah melakukan asumsi lah ya, kalau disebutnya atau enggak penafsiran gitu, pentakwilan gitu, interpretasi bahwa jangan-jangan ini nih yang dimaksud segunung emas itu kan yang dikatakan Nabi. Tapi masalahnya ini Nabi itu bilang bahwa nanti kalau segunung emas itu muncul dari Sungai Yufrat itu, ingat ya kalian ya, orang-orang beriman itu tidak boleh menyentuhnya. Nah kan kita bingung kan ya, kalau memang itu emas beneran emas yang biasa kita pakai misalkan untuk transaksi dan lain sebagainya macamnya, ya kan, yang jadi koin emas dan lain sebagainya, harusnya boleh dong, ya kan. Tapi kok ya kan Rasulullah bilang kalian orang beriman jangan sentuh-sentuh itu gitu kan. Berarti ada apa nih gitu kan? Ada apa nih terkaitan dengan emas ini kan? Ternyata yang sampai hari ini kita perhatikan bahwa memang kenyataannya benar, si gunung emas ini atau si emas hitam ini menjadi komoditas yang menjadi fundamental ekonomi dunia, ya kan? Makanya kita kenal kan sekarang ada istilah yang namanya petrodolar gitu kan. Jadi semua transaksi petrol atau minyak itu harus menggunakan dolar. Wah, berarti ini ada kaitannya antara minyak ini dan ekonomi kan gitu kan. Ditambah lagi tadi ya kan, minyak bumi ini sebetulnya kan kalau berdasarkan fungsi kan dia kan fungsinya sebagai energi ya. Energi pembakar gitu kan. Yang kita tahu nih sifatnya nih namanya udah bakar-bakar ada kaitannya sama api dong, ya kan? Ada kaitannya sama api. Dan ditambah lagi ketika Rasulullah bilang jangan sentuh itu, berarti ada kaitan. Kalau ada kata jangan kan larangan ya, kita harus sensitif juga nih. Dan memang di situ nggak berhenti sampai situ pernyataannya, bahwa katanya bangsa-bangsa tuh akan memperebutkan nih gunung emas ini gitu, atau minyak ini, yang kenyataannya hari ini kita digiring ke arah sana kan, bahwa wah, atau jangan-jangan komoditas inilah yang nanti memang dikabarkan oleh Rasul tuh sebagai perusak gitu kan, perang ya kan, pakai ini ya kan, tadi ekonomi rusak ya kan, bisa dikendalikan pakai ini ya kan, dan seterusnya. Mungkin itu sedikit
referensi lah kalau dari pihak spiritual atau religi itu terkaitan tentang pandangan mengenai minyak bumi. Nah, gimana kira-kira Mas Zidan, ada nggak nih dari yang skrip-skrip yang lain lah gitu kira? Iya, itu menarik banget sih tentang pembahasan minyak bumi ya, yang katanya itu muncul ini jatuhnya takwil ya, Mas Taufik? Takwil jatuhnya. Jadi sesuatu rahasia yang coba dikeluarkan lah oleh para pemuka agama yang benar-benar ini ya. Iya. Jadi kira-kira. Menarik banget Mas Taufik. Gue juga membacanya di salah satu manuskrip ya. Bisa dibilang manuskrip tua ya. Ya, di salah satu kitab suci. Tapi ini dia bisa dibilang apokrif yang memang tidak dikanon oleh bapak-bapak gereja awal ya, sebelumnya itu, yaitu di dalam kitab 2 Henokh. Ya, 2 Henokh. Seperti apa sih bunyinya? Ini. Jadi disebutkan di pasal 10-nya, dan orang-orang itu menggendongku. Siapa? Henokh. Maksud orang-orang itu siapa? Para malaikat. Yaitu memang Henokh itu sangat dekat lah emang sama penduduk langit, yakni malaikat itu bisa ke atas ataupun ke bawah. Atas tuh maksudnya ke surga lah, ya kan? Dan dia tuh diperjalankan oleh beberapa malaikat, ya. Dan di sini yang tertera di ayat ini, dia diperjalankan ke bawah tanah, yakni ya ke mungkin alam yang ada di bawah tanah ini nih, ya kan? Oke, gue lanjut lagi. Dan mereka menunjukkan kepadaku di sana suatu tempat yang sangat menakutkan, dan segala macam siksaan ada di tempat itu. Kegelapan yang kejam dan kesuraman yang tiada terang. Dan tidak ada cahaya di sana, dan api hitam berkorbar terus-menerus. Dan sungai api. Sungai api di sini, dan juga ada ya es yang membeku di sana, dan ia mengering dan membeku, ya. Dan tempat-tempat penahanan yang sangat kejam, dan malaikat-malaikat yang gelap dan tanpa belas kasihan, membawa alat-alat kejam yang menyiksa tanpa belas kasihan. Dan saya berkata, celakalah. Ingat, berarti di bawah ini katanya mungkin ada suatu makhluk yang menjaga kan. Pernah gak sih kan kalau nggak salah di salah satu penelitian yang ada di Siberia ya? Siberia. Ya kan? Itu ada konsepnya tuh, dia melakukan pengeboran sedalam 12 mil kalau nggak salah. Tiba-tiba ada suara. Betul. Siksaan kali mungkin itu ya. Di sini makanya tertulis bahwa ada malaikat yang gelap, yang kejam-kejam, dan membawa alat penyiksaan. Tapi pernah nggak sih teman-teman mikirnya ada hal juga tentang ini, teori yang membantah kalau oil itu sendiri adalah resource yang terbatas. Jadi tahun 2008 pernah ada teori yang sudah dicanangkan sejak lama kalau ini tuh adalah namanya tuh peak oil theory. Jadi itu adalah grafik tertinggi penggalian atau produksi dari minyak bumi ini gitu. Yang mana seharusnya di tahun 2013 kita sudah tidak memiliki minyak bumi. Oke. Paham ya? Jadi dinyatakan secara teori harusnya terbatas dan habis 2013. Tapi masih banyak aja. Sampai saat ini. Di Amerika juga kan masih belum ya, betul sekali. Gitu. Nah, Agak lain tuh. Itu agak lain sih, Bang. berarti Itu agak lain sih. nah, nih sekarang kita masuk ke ininya nih. Tadi kan kita udah bahas perspektif dari ya kitab suci, ada ini, dan tambah lagi sebetulnya tambahan yang paling fundamental itu sebetulnya kan kayak hidrokarbon atau minyak bumi ini kan reaktif banget sama api ini. Nah, ya kan, unsur api gitu ya. Nah, untuk Bang Adam sendiri gitu, kira-kira di dalam penelitiannya apa sih yang Bang Adam temukan gitu, misalnya ya dari melihat minyak bumi ini, terus kemudian fenomena yang terjadi pada minyak bumi ini gitu. Nah, itu kira-kira apa nih yang ditemuin gitu kan, penelitian tentang minyak bumi ini? Oke, sebenarnya penelitian minyak bumi ini di luar dari yang kita mau pikirkan sebenarnya. Iya sih. Awalnya. Jauh. Di luar. Dan ini waktu kita di Gunung Padang. Yes. Dan saat itu kita mencari tahu kalau memang jin itu dulunya fisik, ya pasti ada bekasnya, walaupun cuma sedikit. Minimal ada fosilnya gitu. Iya. Terus Ruminya mengatakan ada bekasnya kok, gitu. Gali aja di dalam tanah. Nah loh. Itu membuatku kayak kebingungan. Maksud dari Rumia itu adalah bangsa jin yang kita
interogasi, kita interview lah. Pokoknya di situ. Ada dia mengatakan bahwa ada jasad kita ngomong jasad ya atau mayat lah ya, mayat sisa mayat bangsa jin lah kita ngomong. Iya. Nah dari dia yang dia sampaikan itu, gue bertanya-tanya dong, sebenarnya apa sih yang jadi bentuknya seperti apa sih sisa dari mayat bangsa jin ini sih gitu. Dan gue berproses dan kita semua meneliti lebih lanjut lagi selama kurang lebih 3 bulan. Oh iya. Kurang lebih 3 bulan lah, mungkin lebih ya, kurang lebih 3 bulan gitu. Dan pada akhirnya feeling gue memang lebih kuat untuk mengatakan bahwa minyak bumi itu adalah bagian dari jasad bangsa jin itu sih. Itu yang gue dapetin dari penelitian secara supranatural. Gue cek dong minyak bumi di kitab astral. Pas dicek, jadi ada sebuah sifat di minyak bumi itu di kitab astral. Zubur. Zubur tuh artinya? Zubur tuh artinya kotor. Itu satu. Dibenci oleh Tuhan ya. Nah, itu ada di kitab astral, satu. Kedua, gue mendapati sebuah eksistensi di bawah tanah yang dia bergelombang hitam, yang masih ingat ya kalau kalian nonton di Divine Series ada Lucifer, ada kayak ada ombak Lucifer di atas itu. Iya. Ingat gak di situ? Jadi ada sebuah seperti gelombang, mungkin nanti gambar ditaruh di sini seperti gelombang, tapi gelombang ini, benda ini atau gelombang ini berwarna hitam pekat. Oke. Berwarna hitam pekat. Nah, di kitab astral benda ini berada di bawah tanah dan dia mempunyai sebuah kesadaran. Berarti dia dengan kondisi sadar. Jadi benda ini atau gelombang hitam ini, kita ngomong gelombang tuh berarti tapi ada fisik bentuknya ya. Bukan hanya gelombang frekuensi, tapi ada gelombang cairan lah berwarna hitam ini. Dia ini ternyata mempunyai kesadaran di kitab astral. Kesadaran. Tapi kesadaran dominan dia ada. Tapi di dalam kesadaran dia lagi banyak kesadaran yang lain. Oh, pecah. Ngerti gak? Jadi di dalam, misalkan ini adalah sebuah bentuk dari cairan hitam itu, dia mempunyai dominan kesadaran. Iya. Ada dominasi kesadaran. Tapi di dalam dominasi ini, di dalamnya lagi ada kesadaran kecil-kecil. Oh, oke. Oh, diparsialisasi ya. Nah, ada lagi nih di situ. Oke. Ngerti kan? Ngerti. Berarti kan si kesadaran yang dominan ini mempunyai banyak unsur kesadaran yang lain. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan gua, apa benda ini waktu itu? Apa benda ini? Terus kesadaran siapa ini? Oke. Di situ. Berarti Bang ada punya komando. Ya, punya komando. Ya, kayak semut dong. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus ada lagi di kitab astral nih. Jadi bila mana benda tersebut keluar dari bawah tanah dan didaya gunakan untuk suatu hal, misalkan kita ngomong aspal. Oke. Kita ngomong aspal. Jadi antara aspal dan kesadaran yang cairan yang hitam itu di bawah tanah bisa Beresonansi. Oke. Jadi saling bisa mengirimkan gelombang. Oh. Sinyal. Jadi di saat misalkan aspal ini di sini, dia memberikan kondisi yang ada di situ melalui ya resonansi itu. Kayak gini, Garputala gitu. Mungkin kayak seperti itu. Berarti apapun yang diproduksi dari zat ini itu terikat dong atau terkoneksi sama tadi ya. Iya. Ini menariknya. Jadi apapun yang didaya gunakan. Nah, hal-hal yang didaya gunakan ini masih bisa mengirimkan sinyal ke kesadaran dominan itu yang di bawah, yang di dalam tanah ini. Ya, oke. Wah Bang, kalau lu ngomong kayak gitu bahaya banget sih. Maksud gue di sini nih ya, gue baca ini komponen biasa dari minyak bumi itu terlalu banyak.
kita nggak usah ngomongin bensin deh ya. Lilin. Wah, banyak banget. Minyak tanah nih ya, minyak tanah udah jelas. Lilin, parafin, udah gitu aspal, plastik. Semua aspek, Bang. Unsurnya itu merusak lingkungan semua kayaknya ya. Iya, benar. Iya. Rusak itu unsurnya itu. Tapi Kita dan gue berpikir gini. Setelah gue banyak baca kitab astral, ternyata ada dua kekuatan besar kan. Ada kekuatan putih, ada kekuatan hitam. Iya. Di situ. Dan mereka ini secara baik itu kita sadar ataupun nggak sadar, dan mereka ini bertarung untuk mendominasi bumi ini. Si hitam ini ya mempunyai kelompok, yaitu bagi kita anggap si hitam ini mempunyai kelompok. Salah satu kelompoknya itu adalah kesadaran cairan hitam ini yang ada di bawah tanah ini. Tapi di satu sisi kelompok yang putih mempunyai yang namanya roh alam. Oke. Mempunyai roh alam. Roh alam. Dua hal ini saling mendominasi ya. Iya. Yang satu menghasilkan kesehatan, satu menghasilkan penyakit, masalah, musibah. Oke. Iya nggak sih? Oh, iya. Coba yang mau gue tanya buat kalian yang kritis. Oke, memang minyak bumi bisa bermanfaat buat proses pembangunan dan perkembangan revolusi industri gitu kan. Tapi gue kalau dengar kata industri itu sebetulnya gue agak gimana gitu ya, industri. Oke, lanjut. Tapi yang mau aku tanya, minyak bumi ini bermanfaat gak buat alam? Oke, buat manusia mungkin bermanfaat. Buat alam bermanfaat gak? Oke. Bisa jawab? Oke, Bang. Nah, ini sebelum gua jawab, mungkin gua akan menyambungkan sedikit deduksi spekulasi dari awal nih terkaitan antara tadi konsep jin itu sendiri dengan minyak bumi itu ya, Bang. Karena ini kan perlu dijelaskan mungkin bagi teman-teman yang pernah nonton SGN ya kan. Di situ kan Bang Adam menyampaikan ya bahwa jin fisik itu terdiri dari cairan dan gas. Gitu kan? Terdiri dari cairan dan gas. Sedangkan kita ini kan meninjau kitab suci, terus kemudian kita temukan bahwa unsur penciptaan jin itu dari api kan. Nah, di sini mulai ada spekulasi atau deduksi. Bentar deh, kayaknya yang namanya unsur api kalau terdiri di dalam sebuah cairan dan gas, itu kita nggak bisa lepas dari konklusi yang namanya hidrokarbon nih, gitu kan. Apalagi Ruhumia juga pada saat ditanya tentang unsur yang ada pada jin fisik, dia katakan ada unsur H, ada unsur C. Ya berarti itu kan semakin menguatkan deduksi kita tentang bahwa jangan-jangan unsur pembentuknya memang hidrokarbon nih. Tapi semakin kesini begitu tadi kita kumpulkan gitu kan, ya akhirnya kita teruskan tuh penelitiannya tuh. Awalnya tuh kita kayak nggak mau ini dulu nih, nggak mau terlalu jauh dulu, karena kita tahu apa mungkin resikonya gitu kalau seandainya kita membuat pernyataan yang terlalu jauh. Tapi bagaimana lagi, karena yang spekulasinya hanya merujuk pada itu kan. Gitu. Sampai tadi akhirnya ada pertarungan nih antara unsur yang satu ini dengan alam nih kan. Nah, ini kan menarik yang kita hari ini pun rasakan, kayak hasil dari penggunaan zat ini sebetulnya itu semacam kayak untuk pembakaran ego sih kalau yang gue rasain ya. Karena energi api ini kan ya sekarang mesin pembakaran gitu kan. Dengan munculnya revolusi industri, kita sadar gak sih bahwa peradaban kita tuh benar-benar cepat banget gitu, Bang. Cepat banget dibanding 100 tahun yang lalu tuh. 100 tahun ini tuh semua jenis industri muncul gitu kan, karena adanya kemudahan energi itu tadi. Iya kan? Semua yang tadinya dikerjain sama manusia pakai energi manusia katakanlah, atau energi yang lain, berubah menjadi energi ini, minyak bumi ini kan. Alat-alat berat pakai itu ya kan. Apapun transportasi kita yang tadinya mungkin lebih ramah lingkungan, sekarang semuanya harus menggunakan energi ini. Bahkan minyak bumi yang menjadi komoditas yang paling mempengaruhi peradaban kita hari ini kan gitu. Sehingga ini dia, karena tadi mohon maaf nih kan tadi ada kaitannya sama darah ya. Iya, ibaratnya darah bangkai gitu kan.
Sedangkan kan kita tahu bang, kalau di supranatural tuh sebenarnya kayak darah tuh kayak bukannya biasanya orang tuh untuk ini ya, ritual perjanjian gitu nggak sih? Iya sih. Darah. Iya, benar. Benar, aku mau tahu arahnya kemana nih. Karena kan maksud Rasul bilang orang beriman jangan sentuh tuh barang gitu kan. Karena jangan-jangan kalau nyentuh tuh barang konsepnya jadi kayak perjanjian lagi sama pihak itu tuh bang. Yang dijual-jualin gitu Tokped untuk apa minyak bumi? Oh iya bang. Lucunya adalah jadi istri gua kan nge-searching nih, ya kan di Tokopedia gitu, minyak bumi gitu kan. Ada yang jual bang, yang masih murni, yang masih hitam terus. Deskripsinya di bawah apa? Ini untuk penangkal jin-jin. Kok kaget fungsi minyak bumi ginian, kirain untuk apa? Itu silakan teman-teman boleh searching di Tokopedia, di Shopee ini yang minyak bumi yang asli itu. Itu aneh banget. Suruh ditaruh di pojokan 4 sisi rumah katanya gitu untuk menangkal jin. Itu kayaknya bukan ketangkal malah manggil kayaknya bang. Itu Duh, coba gimana sih bang? Lu coba cek deh. Meresonansi Lebih besar. Iya, kayak tadi lu bilang resonansi itu kayak kita ngirim mata-mata ke rumah gitu. Kalau itu kelihatan itu lucu banget sih Gue sebetulnya. gak bisa berkata-kata untuk yang minyak bumi ini adalah salah satu unsur dari mayat atau jenazahnya bangsa jin itu kan ya. Cuman memang gue pelan-pelan ada kepercayaan ke sana, tapi nggak 100%. Jadi masih dalam proses penelitian lebih lanjut lagi di situ. Waduh. Ada indikasi prosesnya nggak sih bang? Indikasi prosesnya Jadi, kenapa bisa tercipta itu minyak bumi dan lu bisa? Jadi gue tuh pengen rencana tuh pengen beli minyak bumi langsung, terus diproses di laboratorium di laboratorium Warrior lah ada. Iya. Nah, kita proses dan gue pengen tahu pergerakannya dia apa gitu loh. Di situ sih. Karena secara teori sebenarnya ya udah mengarah ke sana. Iya. Ya nggak, secara teori udah mengarah ke sana, tapi kita butuh observasi lebih lanjut lagi nih. Di situ. Nah, ya otomatis di saat banyaknya manusia menggunakan unsur yang berhubungan dengan minyak bumi ya udah. Ya, kita semua kontrak. Kelar. Dan pada akhirnya ya mereka punya kuasa juga atas kita. Ya mendaya gunakan kan. Ya nggak sih? Tapi bang kalau gua lihat arahnya ya bang, maksudnya minyak bumi ini maksudnya apa sih fungsi paling, katakanlah fungsi paling besarnya itu? Gua karena yang gua rasa gini, aduh ini barang kalau dipakai maksudnya ngegerakin alat-alat perang kan pakai ini juga bang. Ngegerakin alat-alat perang maksudnya bahkan hari ini tuh kayak kita kan tahu persenjataan perang kayak apa ya, seperti itu. Dan gue curiga sebenarnya sama komoditas ini nih, maksudnya minyak bumi ini tadi udah ditinjau secara apa spiritualnya juga dilarang lagi sama Rasul kita misalkan, dan dia mempengaruhi ekonomi lagi gitu kan istilahnya, yang notabene hari ini siapa sih bang yang gak digerakin sama ekonomi gitu kan, maksudnya sampai sejauh itu gitu, sampai aduh ini resikonya kalau seandainya kita, dan dia mengkhianati alam yang paling jelas, unsur yang merusak, yang mana kita itu kalau di kitab suci kan kita dilahirkan, diciptakan untuk menjadi khalifah nih, Ya, memelihara alam ya bang ya, memelihara alam gitu kan, tapi gitu kan ternyata kita malah merusak gitu kan, sama kasusnya sama bangsa sebelumnya gitu kan. Yang uniknya nih Kayak kita tuh merasa kayak dipermainkan dan udah dipermainkan, plus kita diajak untuk bermain sebuah kejahatan. Ngerti gak sih? Oke, iya. Untuk supaya kita ini kelihatan jahat gitu ya sih di mata Tuhan. Tapi yang uniknya pernyataan di kitab suci ini ada gini. Ini aduh konyol sih bang menurut gue ya. Pernyataannya begini, lucu banget ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka mengatakan bahwa tidak, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Jadi kok lucu ya, kayak mereka tuh mengatakan bahwa wih ini progres loh. Dengan ini kita bangun gedung-gedung. Dengan ini kita bangun peradaban. Dengan ini kita bangun ini. Bermanfaat untuk manusia. Bukan alam. Ya bukan alam ya. Tapi balik lagi kan, khalifah tuh apa? Penciptaan khalifah. Iya. Tapi ada dua hal yang pada akhirnya gue juga berpikir ulang lagi. Satu, dalam proses penelitian minyak bumi dari mana itu, kok
statement mereka langsung bilang fosil. Hmm. Iya nggak sih? Kenapa nggak dari kimia yang lain atau apa kek kok dia langsung bilang itu fosil? Kayaknya Fosil siapa? Nah, itu. Iya nggak sih? Ke fosil apa? Iya, fosil apa? Lu nggak tahu, lu kok langsung bilang berani itu fosil? Iya nggak sih? Iya. Masuk logika nggak sih? Masuk. Bisa aja dari misalkan dari logam, oke, atau dari proses fisika apapun gitu, itu nggak ada masalah. Ini mereka langsung bilang fosil. Fosil bangsa jin. Waduh. Fosil bangsa jin. Tapi Bang, ini kalau orang mau ini ya, mau ngarahin atau ngedrive pikiran orang, sebetulnya nggak bohong tuh nggak terang-terangan. Jadi kayak dia kasih setengah bener aja gitu. Jadi kesannya biar jadi oke, gua rasa orang-orang ini yang menguasai minyak bumi ini, gua rasa tahu deh, gitu kan. Tahu Kalau buat elit global yang mungkin ya itu pasti tahu lah feeling gue ya. tentang ini. Jadi biar ini dia kasih setengah bener lah gitu. Maksudnya dicampurkan antara keburukan dengan kebenaran tuh dicampur-campurin sama mereka biar terkesannya ada ininya. Orang bisa di drive gitu. Dan itu kan gak cuma kaitan tentang sistem bukan cuma terkaitan dengan energi aja kan, tapi sistem pendidikan, sistem keuangan yang lainnya juga kan pasti akan berpengaruh juga kan yang dilakukan oleh elit-elit ini gitu maksud gue. Terus yang membuat gue juga bingung gitu loh. Ini kan sudut pandang gue ya. Ya maksudnya buat kita berpikir lebih kritis aja lagi kan. Iya. Sebenarnya kalau jenazah manusia itu bagusnya dimakamkan atau dibakar. Untuk alam ya, bukan kita ngomong zaman dulu ya, bukan zaman sekarang nih. Oke lah, zaman sekarang mungkin Manusia ada ya? karena lahan terbatas Manusia kan ya dikubur. Kalau zaman dulu jenazah ini bagusan dimakamkan dengan cara dikubur atau dibakar. Nah, fokus kita balik lagi di saat itu budaya spiritual, berarti berfokus dengan alam juga dong. ya. Di saat budaya itu tercipta, ya harusnya kan itu harus berpedoman pada alam juga, yaitu better memang dikuburkan kan. Ada juga yang dibakar. Sebenarnya ada kecurigaan gua. Ini bukan budaya manusia. Bukan tradisi manusia nih. Tradisi manusia. Yang dibakar itu. Ya, karena balik lagi unsurnya berbeda. Oke. Nah, kalau bangsa jin itu kan unsurnya adalah Api. mungkin secara kita sendiri ya mungkin Api ya, awal hubungan sama penciptaan api, ya. gitu Awal kan. penciptaan ya. Kalau unsur tubuhnya adalah sesuatu yang gampang terbakar, Ya, ya minyak nggak gas. sih? Berarti kan di saat dia meninggal, berarti dia ditiadakan dengan cara unsur tersebut dong. Dikembalikan ke dikembalikan asalnya. ya. Balik lagi Kita balik ke tanah. Iya, itu. Itu dibalik ke Api. Oke. udah dong. Make sense banget lagi. Persepsi gua. Make gitu. sense ini. Ini kan persepsi gue nih, maksudnya ya bisa salah. Ini kan hanya persepsi yang gue bisa salah gitu. Hanya berpikir kayak kritis, ya balik lagi kan kita Oke. nilai spiritual tuh harus berpatokan pada alam dan ketuhanan dong di situ. Nah, yang gue tahu dari pemahaman tentang Tuhan adalah Tuhan itu sengaja menciptakan perbedaan tapi saling melengkapi plus berbeda pun saling bermanfaat. Iya. Nah, ini manfaatnya di mana untuk manusia gitu. Kalau ada polusi, Gue Bang. bingung sih. Polusi, aduh bingung. Gue bahkan tapi gara-gara ini Bang, gue maksudnya kalau mau isi ini biasanya Bang, darah jin 1 liter. Yo. Jadi pada akhirnya kayak dunia ini kayaknya terlalu banyak konspirasi. Iya nggak sih? Benar. Bahkan harga cerita kan tentang bumi bulat dan bumi datar gitu segala. Wah, pokoknya secara perhitungan banyak hal lah yang membingungkan di dunia ini gitu. Dan makin hati gue kayak pengen ngebrontak gitu loh. Wah, berarti gue dibohongin loh hidup gue selama ini, kayak jangan-jangan ya apa yang kita lakukan sekarang ini semuanya salah gitu kan ya sih? Setting ya. Tipuan semua, genjutsu semua. Genjutsu semua ya nggak sih? Genjutsu Ya. semua. Yang kayak gue ya tentang uang aja, emang Tuhan mau uang ada gitu, logika lo. Oke lah, dia ada manfaat, tapi berapa persen? Terus efek samping negatifnya lebih gede Lebih banyak. manfaat atau Lebih negatif? banyak Kita ini pikir ya. pakai logika. Iya, lebih banyak. Nah, di situ. Sedangkan prinsip-prinsip ketuhanan itu selalu membawa dengan kondisi adalah baik buat siapapun. Iya.
dan menghasilkan kebaikan juga sama. Berarti pantas Bang. Jadi kan dulu tuh banyak banget filsafat yang meneliti tentang konstelasi bintang gitu ya. Sekarang tuh udah nggak bisa Bang. Udah nggak mungkin orang-orang bermunculan sebanyak itu lagi. Kenapa? Karena polusi udah menghalangi langit Bang. Pandangan jendela dunia itu sudah tertutup ketika revolusi industri dimulai ya. Polusi nggak bikin lihat itu baru polusi terkaitannya, belum polusi cahaya yang menutup bintang-bintang, belum polusi suara gitu kan, belum ya itu kayaknya konspirasi di semua sistem gitu. Sampai pada akhirnya gue hari ini kayak aduh, ini gue harus kaji ulang lagi nih, terutama di kitab suci gitu maksud gue. Gue pengen tahu sebenarnya kitab suci itu mengajarkan tentang pola-pola yang bagaimana, dan gue harus cross check ke dunia hari ini. Waduh, jangan-jangan ini sistem dajjal. Dan gue kagetnya, gue ya ada kali 3 hari setelah ngebahas tentang minyak bumi, gue nonton Aquaman dong. Iya. Gue nonton Aquaman dong, ya nggak? Gue bisa nonton Aquaman dan entah kenapa kok Aquaman ini merujuk ke konsep yang sedang kita teliti. Walaupun bentuknya atau bahasanya beda, tapi seolah-olah Aquaman itu menjelaskan bahwa bisa bila mana kita ingin membangkitkan kerajaan yang hilang ini, tapi kerajaan ini kategori jahat, yaitu adalah meningkatkan ya polusi lah. Di saat polusi ini makin meningkat, maka kerajaan ini akan bangkit. Kerajaan yang mana nih? Waduh. Ngerti gak sih? Kerajaan yang mana nih? Ya gue nggak tahu apakah ya ini jujur sih gue kayak ini kebetulan apa Tuhan pengen ngasih tahu gue. Iya. 3 hari gue habis nonton komen masuk. Tapi kalau menurut lu Bang, gimana dengan fenomena yang ada di Arab Saudi tuh? Tiba-tiba muncul minyak. Apakah ini mungkin karena adanya kesadaran dari minyak itu yang tadinya di bawah bumi tiba-tiba muncul ke atas? Itu mungkin takutnya ada fenomena fisika ya. Gue juga nggak. Nah, itu tuh. Bukan ahli. Nah kalau lu gimana tuh? Jadi gini, seharusnya secara default rata-ratanya tuh minyak bumi itu hanya dapat ditemukan di sekitar 800 meter lah, paling minimal ya. 800 meter bukan kilometer ya, lihat ini. Di bawah tanah tuh, paling dekatnya. Anehnya, ini di seluruh dunia ya, 800 paling dekat secara default rata-rata gitu. Kalau kita nggak memasukkan semenanjung Arab ini, tanahnya semenanjung Arab ini atau termasuk Arab Saudi terutama, aneh banget. Kenapa? Karena paling dekatnya 35 meter. Ada apa dengan tanah ini? Kan di Arab banyak jinnya Mas Topik. Wow, iya juga sih. Ada kan yang jin penjaga apa gitu, kalau nggak salah ya. Di Arab banyak jinnya, di Saudi itu gitu. Ya, banyakan mana nama di Indonesia ya. Oke Bang, gue mau balik lagi tadi. Ini bicarain tentang Arab. Terus kemudian ini sebenarnya sebetulnya kompleks banget Bang, minyak bumi. Bahkan tadi yang di hadis itu terkaitan bahwa di ujung-ujungnya itu perang Bang. Jadi hadisnya tuh belum selesai sebetulnya. Ketika Rasulullah tuh melarang kita untuk menyentuh itu, orang-orang beriman tuh dilarang untuk menyentuh itu atau terlibat lah dengan itu, bahwa dikatakan bahwa nanti kan bangsa-bangsa akan bertarung memperebutkan itu, dan dari setiap 100 kombatannya atau petarungnya 99 tewas. Itu kan berarti kan presentasi yang luar biasa nih, pertarungannya besar. Bahkan dikatakan bahwa peperangan pada hari itu gitu, burung-burung di angkasa tuh berjatuhan. Kan logikanya ya Bang, kalau orang zaman dulu gimana sih Bang? Masa dikasih tahu, lah apa hubungannya perang sama burung-burung berjatuhan Bang? Gitu kan? Ya kan kalau orang zaman dulu perang pakai pedang, pakai kuda Bang. Gak ada hubungannya lah sama burung jatuh gitu kan. Tapi di sini ya memperebutkan gunung emas yang ini, katanya burung-burung sampai berjatuhan. Soalnya kesini gue aduh iya juga sih. Kalau lihat burung-burung berjatuhan, apa pesawat-pesawat itu pada jatuh atau misalnya memang nuklir gitu kan. Pada akhirnya memang minyak bumi inilah gitu kan yang menjadi komoditas penyebab utama terjadinya perang besar. Bayangin aja seorang nabi gitu kan mengatakan bagi kaum yang beriman jangan menyentuh, jangan terlibat lah gitu kira-kira ya. Berarti kan ini ada yang benar-benar harus diperhatikan loh. Iya. Ini bagi yang beriman aja sih.
Yang mengimani bahwa ini unsur yang subur ya, Bang. Ya itu Lucu banget lagi. Apa kabar kita bang? Masih konsumsi begituan naik motor? Besok beli kuda dan kayaknya besok beli kuda. Jadi maksud gue gini loh, kita lebih ke balik lagi ya hukum keadaan. Iya sih, keadaan sih. Hukum keadaan berarti sesuatu yang memang bukan maunya kita, Iya. tapi pada akhirnya karena keadaan ya udah gitu loh. Oh iya. Masuk hukum keadaan sih. Tapi bukan berarti kita cuek bebek juga nih. Oke. Nah, terus gimana tuh? Ya kita harus belajar dan mencari tahu juga gitu loh. Ya mungkin ada yang lebih pintar dari kita secara pengetahuan gitu, atau mungkin mereka memang bekerja di sana dan memang mencari tahu informasi-informasi yang bisa diinformasi ke kita juga. Intinya ada pergerakan reaksi sih untuk mencari tahu. Atau minimal kita bayar gitu Bang emisi karbon kita. Iya kan? Yang selama ini kita buat, kita bayar pakai apa gitu ya. Nah di situ untuk para warrior kita kan ada kegiatan menanam pohon. Oke. Itu aja hitung-hitungannya. Ya, itu cara kita lah ya untuk Intinya gini, keseimbangan sih. Yang penting kita lebih ketahui diri aja sih. Udah polusi, kerusakan, tapi nggak ada seimbang. Oke. Minimal do something lah gitu buat kalian. Ya tanam apa kayak di depan rumah gitu, di halaman gitu. Ya buat keadilan aja, nunjukin ke Tuhan gitu bahwa ya ada keadilan lah di situ, keseimbangan. Ya bukan berarti gue langsung bilang melarang penggunaan bahan bakar minyak bumi nih. Ya nggak seperti itu juga. Kita di fase hukum ketidaktahuan nih, kita nggak tahu kondisi seperti apa. Iya. Di situ. Setelah tahu gimana Bang? Setelah tahu gimana Bang? Nah, kita butuh Alternatif proses lagi. Kita butuh proses lagi mencari tahu nilai kebenaran yang konkret banget nih, Ga. Sampai suatu titik ya, oke bener ini, Ga. Ya udah gua nggak pakai, selesai. Dia nggak pakai itu terus. Ya dari kondisi gini ya Beli kuda. Kayak- gitu. Kalau buat gue pribadi ya Bang, jujur aja gue pribadi itu maksudnya dengan terjadinya global warming, global boiling, maksudnya pendidikan global. Bang, gue tinggal di Bandung Bang. Lu bayangin dulu tuh yang namanya sejuknya, dinginnya gitu kan. Terus yang namanya sungai-sungai itu masih ini. Sekarang Bang, aduh yang orang bilang seger, aduh udah panas banget Bang. Benar-benar akhirnya gue harus cari tempat yang lebih tinggi lah gitu untuk manjain paru-paru gue lah. Gue juga takut ini nanti terkaitannya incerannya imunitas nih. Gue takutnya ke situ arahnya. Dan lebih ngebingungin lagi juga nih ada. Gue berbagi kebingungan buat kita semua kan. Gue ada kebiasaan sekarang begitu, mau berbagi kebingungan karena gue nggak mau bingung sendiri kan. Gue bingung. Pohon itu kan sesuatu yang harusnya sih suci ya. Oke. Iya sih, pohon itu harus suci. Why di zaman sekarang, termasuk masih di zaman gue juga, kok ada eksistensi astral sih di pohon? Ya kan. Ngerti nggak sih? Apa hubungan jin sama pohon? Jangan-jangan gara-gara dia menyerap karbon dioksida itu. Dia keracunan. Ngerti nggak? Astaga. Harusnya jujur ya, kalau gue men-track flashback lagi gitu kan, pohon itu suci, nggak ada urusan sama jin-jinan, nggak ada urusan, nggak ada urusan sama jin-jinan, nggak ada urusan sama kuntilanak, nggak ada urusan sama tuyul dan bayul dan segala macamnya. Di situ harusnya dia bekerja untuk roh alam dan bermanfaat buat ya makhluk hidup yang membutuhkan ya oksigen itu kan. Kok tiba-tiba ada eksistensi sekarang di pohon-pohon tersebut? Gue lihatlah ada eksistensi di bawah pohon itu atau gimana. Jadi kayak nampak aneh sih buat gue gitu. Nah, ini bisa nggak Bang? Gue karena pernah lihat ada pohon gede padahal bagus nih. Wah ngasilin oksigennya banyak apa segala macam. Tapi kayak ada warga yang istilahnya nebang pohon itu katanya, wah ini angker, ini banyak, ini penghuni astralnya, ini padahal lah. Itu kan penghasil oksigen terbesar Bang. Tapi kayak seolah-olah tuh ada konspirasi dari astral gitu kayak. Harusnya sih jujur, harusnya sih nggak ada ya. Harusnya nggak Ada konsep sabotase nih berarti nih. Gue nggak ngerti apa yang terjadi. Gue harus mencari tahu lagi why gitu. Karena harusnya antara pohon sama kayak jin-jin yang berpura-pura jadi kuntilanak tuh kayaknya harusnya nggak ada.
Akhirnya nggak ada. Itu malah jadi make sense kalau ada yang komandoin gak sih? Kenapa bisa serentak banget di seluruh Indonesia misalnya? Di seluruh dunia sih kayaknya. Bisa aja. Wah, udah gila sih kalau gitu. Itu. Misalnya Iya. pohon ini pohon. Sedangkan kalau dilihat budaya-budaya, nih gue sih salut sih, misalnya kayak budaya-budaya tuh kayak pohon tuh dilindungin gitu, kayak dia Di Bali dia iya, kan gue lihat ada pohon yang dikasih sarung, kadang-kadang yang dilindungin gitu, istilahnya dikatakan dilestarikan lah gitu. Itu budaya keren banget sih sebetulnya sih. Kalau di ini ada polis lain gimana tuh di pohon? Wah, polis Tapi lah. bang, ada gak sih bang di dalam kitab asal itu kayak proses terjadinya minyak bumi mungkin dari bangsa jin ya itu yang tertulis di kitab asal itu seperti apa bang? Ada gak sih? Jadi sebenarnya memang gue juga baca, tapi balik lagi kan, gue butuh teliti lagi guys, jangan pokoknya mari telan dengan pelan-pelan sambil berpikir. Kita nggak usah kontra dulu. Gue juga sama. Gue di kondisi kayak gue baca terus gue resapin dulu ini bener bisa masuk akal di kritis otak gue. Pas gue baca kitab astral tentang minyak bumi, Iya. tiba-tiba ada sebuah keadaan. Tiba-tiba matahari dan bulan itu berputar dengan cepat. Saking cepatnya, matahari dan bumi ini di bawahnya itu menghasilkan sebuah gelombang. Radiasi ya? Nah, gue nggak tahu gelombang apa ini. Nah, gelombang ini menekan seluruh bangsa jin kecuali iblis. Oke. Ya, Digeprek. Digeprek soalnya ada tekanan energi yang menggeprek dia. Balmon tuh bang. Dan pada akhirnya menekan sampai ya gue nggak tahu setekan apa. Cuman ada momen tersebut. Tapi balik lagi masuk akal karena unsur tubuh mereka tuh kayak cairan gitu. Nah, iblis ini sudah DNA itu sudah tercampur, jadi dia aman. Fisik ya. Jadi kita ngomong iblis fisik ya, kita ngomong iblis fisik nih, bukan ada iblis yang secara gaib gitu, ada iblis fisik atau kita sebut alien versi di bumi, dari bumi nih. Iya. Nah, dia selamat. Kalau misalkan yang ada di dalam gua itu termasuk selamat gitu, yang ada yang nyelam, ada yang masuk golong goa, itu kan mungkin tidak terkena radiasi atau gelombang dari perputaran mungkin dia matahari. selamat, berarti Iya kan dia dalam air, melindungi dalam air. dirinya. Kok gue jadi pikir, jangan-jangan jin-jin ini juga menerapkan Al-Kahfi, penghuni goa gitu. Enggak, tapi masuk akal. Bisa juga sih. Tapi masuk akal, dia bersembunyi di dalam goa-goa. Goa. Karena apa? Gelombang energi itu. Nah, gue nggak tahu nih gelombang energi apa. Coba nanti kita pikirkan bersama. Ya, oke. Yang pada akan menekan cairan tersebut sehingga dia kayak wafat. Ingat gak di konten sebelumnya ada salah satu konten lu pernah bilang kalau salah satu komponen pembentuk jin adalah elektron. Dengan kata lain ada kemungkinan besar yang bisa menghasilkan tekanan kayak gitu hanyalah elektromagnetik bang. Oh, tekanannya itu tekanan elektromagnetik. Di saat walaupun memang energi elektromagnetik ya, jin itu ibaratnya lari ke goa, dia nggak kena. Iya. Kena nggak? Iya, dia menyelamatkan diri. Enggak dong, kan kehalang energinya. Masuk akal nggak? Bisa. Iya. Dan di air. Iya, masuk ke laut ya. Di laut banyak gua-gua juga kan bang? Di laut tuh banyak gua-gua di dasar. Berarti salah satunya yang di Nah, selatan itu kita logika yang selamat. satu ya. Kita bikin pakai logika. Di saat dia lari ke gua-gua, enggak. Harusnya dia jangan lari ke gua di saat dia diserang di ekspansi atau dimanapun itu. Berarti kan dia menghindari sesuatu dong, bukan eksistensi. Iya. Iya. Iya nggak sih. Iya. Dia lari dari sesuatu entitas, bukan eksistensi. Gitu kan? Iya. Ini bisa juga tuh masuk. Kayak kiamatnya bangsa jin. Kiamat ya. Kita juga kalau nanti nuklir tuh lari ke gua. Balik lagi nih, ada dua momentum sebenarnya sejarah bangsa jin. Satu dibantai sama Lucifer. Satu lagi Penggeprekan. Penggeprekan sama pemisahan dipisah gak? Nah, timeline-nya tuh. gue jujur belum tahu banget ini. Ini gue harus ngebedah lagi dan ini agak bingung juga gue. Penggeprekan. Gue nggak ngerti nih.
terlalu rumit, tapi doakan kita untuk menemukan jawabannya. Ini banyak bencana. Berarti bangkai-bangkai Saja. ini fosil-fosil inilah yang maksudnya. Dan kalau kalian ingat gue pernah cerita kaum humanoid Lucifer itu takut banget sama petir. Iya. Oke. Ada juga nih di bumi ya, Iya Bang. nggak sih? Iya, Karena iya, dia iya. dari cairan dan gampang kebakar. Iya, meledak Iya sih di kita benar. pasar itu gitu. Wow. Kalau nggak salah kemarin tuh di konten kita yang sebelumnya, kalau nggak salah si Izzy atau Rumia yang ngomong itu, mungkin Rumia ya, dia ngomong tuh juga ada bencana besar tuh, banjir besar yang menghancurkan bangsa jin juga. Berarti udah beberapa kali ini dong, kiamat mungkin ya, kiamat kecil lah bangsa jin. Makanya gue terlalu banyak Banyak cerita pada akhirnya kayak kalau banjir dia dari goa kayak nggak mungkin selamat. Iya. Dengan goa mah. Tapi kalau dari sebuah gelombang elektromagnetik dia aman. Oke nih Bang, dari tadi bahas jin. Kita gimana ini manusia Bang maksudnya? Gue juga kan maksudnya untuk menghadapi, cara menyikapinya gimana ya gitu kira-kira yang idealnya tuh misalkan. Gue terbiasa memberikan masalah ketimbang solusi. Iya Bang, gue jadi keseret-seret Bang. Gila. gue takut momentumnya tuh sama gitu kayak aduh. Ya gue takut momentumnya sama, terus kemudian kita cari perlindungan kemana. Makanya gitu. gue bilang kita ini lagi dipermainkan ke sebuah permainan yang pada akhirnya diarahkan untuk dibinasakan juga sama. Iya nggak sih? Ya ampun. Soalnya kan merusak alam, Iya. berperang, kezoliman, Iya. terus tiada ketuhanan lagi. Udah kita masuk di permainan tersebut. Harga diri kita dinilai bukan karena iman sekarang, tapi karena berapa rupiah loh. Aduh iya benar lagi. Benar Iya, banget kan? lagi. Iya. Berarti kan udah nggak ada iman lagi, udah Iya, ada iya. rupiah loh. Jadi nilai kita ini sekarang rupiah atau dolar. Aduh. Berarti Bang kalau lu bilang tadi udah mencoba ada yang mencoba untuk menghilangkan ketuhanan, berarti ateisme itu sendiri dikonsepin kan? Tentu. Konsepkan ya. Tentu dong di situ dengan ya balik lagi dengan pemikiran dari sains itu sendiri sih. Ada yang mungkin benar tapi ada yang agak dibelok-belokkan. Makanya gue bilang, andai kata misalkan ada kan lagi rame nih kemarin tuh antara bumi bulat sama datar. Gue sih jujur nggak tengah-tengah karena gue belum pernah lihat langsung. Gue tuh punya kebiasaan adalah gue tuh nggak peduli mau orang bilang bulat, mau orang bilang datar karena gue belum lihat sendiri. Karena kenapa gue berstatement gue di tengah-tengah? Karena kalau kita selamin banget, dunia ini penuh banget, banyak banget rahasia dan orang banyak orang elit global suka banget menutupi banyak hal Iya. Menutupi rahasia. di situ. Tapi yang jelas sebuah kebegoan yang gue cetuskan di mulut gue nih. Andai kata emang bumi itu datar, oke gue nggak percaya lagi apapun di sini. Oke, berarti Tapi kok Bang, yang lu konspirasi ngomongin tadi ketika jin digeprek tadi itu matahari dan bulan tuh berputar gimana tuh gitu? Iya. Itu kan masih bumi datar gimana sih? kayak yin dan yang gitu. Intinya gue di tengah-tengah karena mata gue tidak melihat. Iya sih. Tapi Ya, sah kan? menurut Mas Arga sama Topik, bumi datar atau bulat? 30% datar. Kalau gua balikin ke kitab suci lagi sih, kalau di situ memang ketegasannya itu dihamparkan, ya udah gua rasa geprekannya itu juga kehamparan. Kalau gepreknya ke bola, gua nggak tahu deh gimana cara ngegeprek di bola. Tapi 0% bola ya, 30% datar. Oke. Kalau gue netral. Gue netral sih. Gue sebagai peneliti gue harus di tengah-tengah. Bahkan antara bulan yang dan datar. konsep elektromagnetik itu aja gue jadi tiba-tiba keinget kayak surat Yasin tuh, dan tidak mungkin bulan mengejar matahari, matahari mengejar bulan tuh kayak apakah Berarti kan yang bergerak iya. bulan dan matahari. Iya, Masing-masing lintasan mereka punya masing-masing lintasan, ada- mereka ada punya garis ini, radarnya. gitu. Ya, maksudnya itu yang kepikiran di ini gua tuh, dan tidak mungkin. Yang gue kaget itu ada di kutipan di kitab astral dan bahwa bangsa jin sekarang ini itu nggak bisa melewati langit. Tepat Ar-Rahman ayat 33. Ada kan? Ada. Tapi di kitab astral juga ada. Ya, makanya. Habis- Ada kalau di Bible juga ada kalau nggak salah di Duh. Genesis ya. Iya, firmament. Lu ngerasa nggak sih? Cakrawala yang baca Betul. Genesis. Gue sempet ya iseng gitu kan ngobrol, maksudnya ya namanya di jalan kadang-kadang berpikir yang aneh-aneh gitu kan. Ya gue ngomong sampai sama Aileen kan. Ya.
Hai, gue bilang kali ini Satan nggak boleh lolos. Satan harus mati, Hai. Satan harus mati, dia nggak boleh lolos sih. Karena ya dia lah salah satu pelaku dari semua ini gitu. Politik ini ya. Dan harus dibongkar dulu berarti sama kita, Bang. Dia harus dibongkar. Jadi politik of Satan tuh, waduh, It's real. It's real. Jadi ya buat intinya gini, kita di fase hukum keadaan, jadi kayak seperti biasa aja dulu. Cuman belajar untuk mencari tahu. Kalaupun kalian nggak bisa mencari tahu dan nggak ada kemampuan, doakan aja kita. Siap. Oke. Karena kalau gua rasa dengan terbentuknya E-Warrior ini, kayaknya Tuhan menyetujui itu. Iya nggak sih? Iya. Banyak pihak-pihak yang berkompeten bergabung di dalam sini gitu dan membantu penelitian-penelitian kita gitu. Mungkin udah saatnya kali ya. Yes. Dan itu baru satu bagian dari penelitian kita ya Bang ya. Dan satu lagi, doakan kita selalu selamat. Setelah konten ini. Dan itu Setelah konten ini sih yang paling penting Mas Topik kan. Karena nggak ada yang ngomong. nggak pernah ada yang speak up Nggak kayak ada yang gini. ngomong, Oke. nggak ada. Nggak ada. Cuman kita. Nah, Dan ini baru satu subjek kan Bang tentang minyak bumi. Padahal masih banyak Banyak lagi yang kan. lain. Itu yang gua Apa yang terjadi kalau ternyata mereka udah tahu, atau mereka itu Illuminati atau whatever itu ya, mereka udah tahu dan ternyata mereka cuma nunggu orang untuk membuka ini untuk dipites doang, Bang. inti gini, kalau gua rasa ya, ini kan mereka masih berproses. Masih berproses untuk mengarahkan manusia itu ke dalam kehancuran. Intinya mereka pasti ada punya kepentingan lain sih selain menghancurkan manusia, tapi gue juga belum tahu sih. Jadi wajar aja ya, gue sangat punya kebencian sama iblis karena iblis tuh mempunyai unsur gitu, unsur the monster. Dia aja sebenarnya dikuasain lagi. Nah jadi untuk lebih mengetahui banget apa itu jin dan iblis, mungkin Perbedaannya. bisa di kontennya Aileen ya, di catatan misteri. catatan misalnya. Oke. Iya. Di situ. Jadi kalian bisa nonton. Kalian kan kemarin ada kolaborasi ya. Iya, Iya. kita Silakan tonton. tonton lebih lanjut ke channelnya Aileen. Oke nih. Berarti ya tentang iblis tadi ya, berarti tujuannya ya mereka pengen bangsa manusia ya kayak bangsanya dia gitu ya. Iya. Dan Jadi mereka tuh udah jujur kesadaran mereka juga dikuasain. Kesadaran iblis nih sebenarnya juga udah dikuasain sama the monster. the monster itu ya. Jadi apa? Yang di bawah. Dimanapun itu Hmm. dikatakan iblis, dia sudah dikuasai Sudah monster. the monster. Oke Jadi Bang. jadi kesadaran dia pun sudah dikuasai. Hmm. Jadi agak sulit untuk berpikir secara jernih. Iya. Oke. Tapi kita harus bedakan nih antara jin sama iblis itu beda. Oke. Oke, siap. Setuju. Oke. Setuju. Ntar aja habis. Jadi jangan menyamakan ini jadi satu, beda. Beda. banget. Oke. Siap Bang. Ada unsur kutukannya, Bang ya, kalau Iya. iblis ya. Jadi jin itu tuh adalah terhukum, Terhukum. Oke. ya. Sedangkan iblis itu berkategori terkutuk di mata Oke. Tuhan. Kata terkutuk di mata Tuhan paham kan lah ya? Iya, paham Bang. Nggak bisa dilepas. Paham Bang. Ingat, Tuhan memang maha adil, Nah, adil. tapi Tuhan maha Hakimi. Menghakimi. Oke. di situ. Jadi pokoknya ke depan jangan cuek aja sih. Belajar untuk kalian harus mendeklarasikan diri kalian untuk gue udah mulai harus berjuang juga, gue harus mencari tahu. Dengan cara kalian mencari tahu itu udah reaksi ketuhanan buat gue pribadi. Cukup mencari tahu dulu deh gitu, nggak usah bereaksi dulu gitu loh. Oke. Di situ. Jadi ya saling mendoakan dan saling mensupport. Oke. Dari kita sampai di sini dulu, nanti ada penelitian berikutnya nanti kita sampaikan. Oke, siap. Jangan. Thank you kalau gitu guys. Teman-teman bisa putusin sendirilah. Ya. Intinya kita Tunggu aja. berada di tengah-tengah dulu karena kita mencari kebenaran di situ. Mau bumi bulat, mau bumi datar, terserah lah. Yang penting kita di tengah-tengah. Terus soal minyak bumi kita akan cari tahu dulu yang sebenar-benarnya nanti. Baik penelitian juga sih. Ya, penelitian secara ilmiah juga Ya. di situ.
Oke, dari kita cukup. Terima kasih. Guys.